Amar ma'ruf nahi mungkar ini berasal dari kata, ada 4 kata. Yang pertama amar. Amar itu arti dasarnya adalah perintah. Jadi kalau dalam usul fikih ada kaidah al-asru fil amri lil wujub. Asal dari perintah adalah wajib, walaupun nanti ada kaidah lain juga al-asru fil amri lil ibahah. Asal dari perintah ada juga yang sifatnya mubah, seperti kulu washrabu, makan dan minumlah. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal baik, sedangkan nahi artinya melarang. Mungkar itu sesuatu yang sulit atau susah diingkari, yang susah yang diingkari. Apa yang baik dari segala bentuk perbuatan, ini definisi Al-Juzaz. Kalau ahli bahasa, penulis kitab Lisanul Arab Ibnu Manzur, dia mengatakan yang dimaksud dengan ma'ruf itu adalah sesuatu yang biasa dikenal baik oleh jiwa manusia. Dari definisi ma'ruf ini nanti muncullah konsep al-uruf. Jadi uruf, adat kebiasaan, sesuatu yang dikenal masyarakat muslim baik, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, ini boleh diamalkan, dijadikan sebagian ulama sebagai dasar hukum. Tetapi tentunya dia termasuk uruf yang sahih, uruf yang baik. Contohnya menyium tangan orang tua dijadikan sebagai kebolehan, bahkan disunahkan untuk menandakan hormat. Imam Tantawi, penulis tafsir At-Tantawi, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ma'ruf adalah sesuatu yang dipandang baik oleh syara dan bisa diketahui secara mudah oleh akal pikiran manusia, akal pikiran orang beriman. Sedangkan Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ma'rifat, At-Ta'rifat, ya, yang ma'ruf itu adalah yang dipandang baik oleh syariat, oleh syar'i. Ya, segala yang dipandang baik oleh syar'i itu dianggap ma'ruf. Jadi ta'muruna bil ma'ruf, kita menyuruh sesuatu yang dipandang baik oleh syariat atau orang-orang beriman menganggapnya baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Maka yang mungkar itu secara umum adalah sesuatu yang dicela oleh syariat, baik bentuknya perkataan atau perbuatan, ya. Ada 2 golongan ulama menjelaskan tentang hukumnya. Yang pertama, kelompok ulama yang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar ini fardu kifayah. Jadi kata-kata minkum, di antara kamu, ini diartikan tidak semua, ya, hanya sebagian saja. Apabila sudah ada sebahagian golongan kita yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka umat Islam Indonesia sudah terbebas dari dosa. Termasuk surah At-Taubah ayat 122, ini selalu dijadikan dalil oleh ulama bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah, bahwa harus ada orang umat Islam, lembaganya yang mendalami agama, kemudian memberikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu dilakukan minhum ta'ifah atau nafar, sebahagian golongan, ya, tidak semua. Nah, berbeda dengan sebahagian ulama lain mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini kewajiban fardu ain. Fardu ain itu kewajiban seluruh umat Islam. Setiap pribadi kita wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitas lingkup kita. Ini benar juga sebenarnya, ya. Kemudian ulama besar Jemaah Tabligh Muhammad Ihtisamul Hasan ya, tentu termasuk nanti kepada Maulana Zakaria, Maulana Ilyasnya, pendirinya. Nah, mereka ini termasuk yang berpendapat bahwa amar ma'ruf nahi mungkar atau yang dikenal dengan tabligh ini wajib, Pak. Semua kita wajib melakukannya. Kenapa wajib? Karena Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Nah, kita umat terbaik, tugas umat terbaik ini apa? Jadi kita wajib berdakwah minimal untuk anak istri kita di rumah, wajib menyuruh yang baik, mencegah yang mungkar. Ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Semua kita diwajibkan. Artinya kita harus wajib saling menasihati untuk taat kepada Allah, mengikuti Rasul, ya,
untuk menyatukan umat, dan semua kita ammatihim, semua kita diwajibkan. Ini di Sahih Muslim. Ulama-ulama yang menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib bagi seluruh umat Islam. Harus kita pahami ada syarat-syarat beramar ma'ruf nahi mungkar. Dr. Ali Jum'ah mengatakan paling tidak ada 4 syarat. Yang pertama, yang beramar ma'ruf nahi mungkar ini tahu dia mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Yang kedua, kata beliau, dampak nahi mungkar tidak lebih besar daripada perkara yang dilarang. Maka yang ketiga ini, kata beliau, perkara yang dilarang bukan wilayah ijtihadi. Jadi di antara umat Islam kita ini ada perkara-perkara yang khilafiyah. Perkara ijtihadi ulama, sebahagian mensunnahkan, sebahagian kecil membid'ahkan. Oh, dia beramar ma'ruf di wilayah ini. Oh, ribut umat kita, ini nggak boleh. Imam Sufyan Tsauri mengatakan, jika engkau melihat seseorang melakukan perbuatan yang hukumnya masih diperdebatkan khilafiyah, jangan engkau melarangnya. Karena kalau kita larang orang melakukan yang hukumnya khilafiyah, maka akan terjadi bentrokan. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini harus di dalam wilayah yang qat'i, bukan ijtihadi. Yang keempat, yang terakhir, kata Syekh Ali Jum'ah, syarat amar ma'ruf nahi mungkar ini pelaku harus memiliki dugaan kuat amar ma'rufnya berhasil. Artinya kalau kita mendakwahi orang harus ada keyakinan, mudah-mudahan ini dapat petunjuk. Kalau kita yakin nih, kalau kutegur nih makin bekalah ini, nggak usah. Jadi itulah yang disebut ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku jadi rahmat. Iya, jadi rusuh sama kita. Perbedaan puru itu. Maka orang-orang yang mau memurnikan agama sampai ke puru-puru itu adalah kecerobohan, kebodohan dalam ilmu syariah. Sini ada beberapa lagi. Memang ini termasuk adab dan cara melakukan amar ma'ruf. Harus punya ilmu, dilakukan secara hikmah, dengan kasih sayang, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil marhamah. Harus dengan kebenaran, harus dengan sabar. Khatibun nas ala qadri uqulih. Berdakwahlah, sampaikan kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Dilakukan tidak sekedar lisan dan tulisan, bahkan yang terbaik dengan akhlak dan kepribadian yang baik. Dan orang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.